Di tengah hamparan tanah Jawa, berdiri megah sebuah bangunan batu yang menyimpan ribuan kisah. Candi Borobudur, sebuah keajaiban arsitektur dunia yang bukan hanya dibangun dengan batu dan keringat manusia, tapi juga dengan keyakinan dan harapan. Setiap relief yang terpahat di tubuhnya bukan sekadar ukiran, melainkan bisikan dari masa lalu tentang hidup, tentang perjalanan jiwa, tentang langkah manusia mencari pencerahan. Borobudur bukan sekadar tempat bersembahyang. Ia adalah peta spiritual, tempat di mana kaki berpijak di dunia, namun mata menatap ke nirwana. Dari kaki Kamadhatu, tempat hasrat dan nafsu bergelora menuju Rupadhatu saat manusia mulai melepaskan ikatan dunia. Lalu sampai ke Arupadhatu, di mana sunyi bukan lagi sepi, tapi ketenangan mutlak. Dan di puncaknya, sunyi tak bersuara, hampa tapi penuh makna. Stupa tertinggi itu bukan simbol kekosongan, tapi puncak pemahaman bahwa dalam kehampaan ada segalanya. Namun ada satu hal yang membuat para ahli mengernyitkan dahi. Satu misteri yang tak kunjung terpecahkan hingga hari ini. Di sekeliling Borobudur tak ditemukan jejak. Tak ada sisa batu yang terbuang, tak ada bekas peralatan tukang, tak ada lubang galian, tak ada sampah material pembangunan. Seolah-olah candi ini tidak dibangun, tapi dilahirkan. Bagaimana mungkin sebuah bangunan raksasa yang terdiri dari lebih dari 2 juta balok andesit disusun dengan presisi luar biasa, namun tak menyisakan jejak prosesnya? Apakah semua material diangkut dari jauh dengan rapi? Apakah mereka bekerja tanpa celah hingga tak ada yang perlu dibuang? Atau mungkin ada cara yang sudah hilang dari ingatan manusia? Sebuah ilmu, sebuah teknologi, atau bahkan sebuah kepercayaan yang mampu menyatukan manusia, alam, dan semesta. Borobudur menyimpan rahasia bukan hanya di dalam reliefnya, tapi juga di dalam keheningan yang mengelilinginya. Karena kadang yang tidak terlihat justru paling berbicara. Jika memang Borobudur dibangun di tempat itu, logikanya harus ada sampah material. Harusnya ada pecahan batu yang tak terpakai. Harusnya ada sisa-sisa alat, lubang bekas penambangan, jalan-jalan tanah yang dilalui ribuan pekerja. Tapi nyatanya, tak ada apa-apa. Tanah di sekelilingnya terlalu bersih, terlalu sunyi untuk ukuran sebuah megaproyek abad ke-8, seolah Borobudur tidak dibangun, melainkan dimunculkan. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana mereka membangunnya, tapi di mana mereka membangunnya? Apakah benar di tempat itu? Atau pernahkah Borobudur berdiri di tempat lain dan kemudian dipindahkan bukan dengan tangan, melainkan dengan sesuatu yang tak kita pahami? Atau jangan-jangan Borobudur bukan untuk manusia biasa, bukan dibangun oleh logika, tapi oleh sesuatu yang hidup dari keyakinan, dari niat yang begitu kuat, hingga gunung pun tunduk. Ini bukan sekadar tumpukan batu, ini adalah warisan yang membungkam nalar, tapi menghidupkan rasa ingin tahu. Dan disitulah Borobudur menang, bukan karena tingginya, tapi karena diamnya. Selama ini, yang kita tahu hanya tentang kemegahannya, tentang akurasi pahatan, tentang arsitektur yang luar biasa canggih untuk ukuran zaman dahulu. Kita dibuat kagum, kita dibuat tunduk pada narasi bahwa ini adalah karya luar biasa dari satu masa dinasti Shailendra. Tapi coba pikirkan lagi. Apakah mungkin struktur sebesar ini, sekompleks ini, diselesaikan oleh satu dinasti saja, satu kepemimpinan? Dalam rentang waktu yang katanya hanya puluhan tahun, ratusan ribu batu disusun satu persatu, bukan dilem, bukan disemen, tapi dikunci dengan sistem antar batu yang presisi. Dengan simbolisme spiritual, astronomi, dan filosofi yang melampaui batasan waktu. Ini bukan sekadar proyek politik, ini seperti proyek peradaban. Sesuatu yang terus dilanjutkan, entah oleh siapa. Apakah benar oleh Shailendra saja? Ataukah mereka hanya satu bagian dari kisah yang lebih besar? Mungkin, Shailendra hanya pelukis akhir dari kanvas yang sudah disiapkan jauh sebelumnya. Dan jika benar begitu, siapa yang memulainya? Siapa yang pertama kali membayangkan candi sebesar ini? Dan lebih penting lagi, untuk apa? Borobudur bukan hanya satu bangunan, tapi lapisan demi lapisan dari zaman ke zaman. Karena kalau kita jeli, di antara ribuan relief yang terpahat, ada sesuatu yang mengganggu rasa. Ada bagian-bagian yang seolah tidak seirama, tidak satu zaman, tidak satu tangan. Beberapa pahatan terlihat lebih halus, lebih utuh, sementara sebagian lain seperti sisa dari masa yang jauh lebih tua. Bukan rusak, tapi berbeda. Apakah ini hanya soal teknik yang berubah? Ataukah sebenarnya Borobudur dibangun di atas struktur yang lebih tua? Mungkin dulu, tempat itu sudah dianggap suci jauh sebelum batu pertama Shailendra diletakkan. Mungkin relief-relief yang tidak cocok itu bukan kesalahan arsitek, tapi jejak dari zaman yang terlupakan.
Dan jika benar ada struktur yang lebih tua di balik Borobudur, maka sejarah yang kita tahu sekarang hanyalah lapisan paling luar dari sebuah rahasia besar. Rahasia yang terkubur bukan karena alam, tapi karena waktu dan mungkin karena sengaja disembunyikan. Borobudur bukan sekadar bangunan, ia adalah misteri yang dipahat dalam diam. Sebuah karya yang tak hanya megah secara fisik, tapi juga menyimpan lapisan pertanyaan yang belum terjawab. Kita diajari tentang kemegahannya, tentang presisinya, tentang siapa yang membangunnya. Tapi sedikit sekali yang bertanya, apa yang tidak diceritakan? Tak ada jejak material di sekelilingnya. Tak ada sisa-sisa kesalahan pembangunan. Tak ada bukti bahwa proyek ini sempat mengalami kegagalan. Terlalu sempurna untuk ukuran manusia biasa. Dan ketika kita mulai memperhatikan detailnya, kita tak menemukan kejelasan, malah menemukan kejanggalan. Relief yang tidak konsisten. Gaya pahatan yang berbeda zaman. Ya, lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Borobudur dibangun sekaligus? Ataukah ia menutupi sesuatu yang jauh lebih tua? Sesuatu yang sudah lama ada, bahkan sebelum sejarah ditulis. Hari ini kita baru berdiri di gerbang misteri dan mungkin kisah tentang Borobudur bukan tentang masa lalu tapi tentang apa yang belum kita temukan. Selamat berpikir dan selamat datang di kisah yang belum selesai.